Udah nggak? Udah kerekam nggak? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dokumen tentang pitch desk. Baik, langsung saja kami beranggotakan. Yang pertama adalah Asa Kurnia, NIM 17 11 15 80. Terus ada Dewi Ayu Pratiwi, NIM 18 11 23 77. Terus ada saya sendiri Muhammad Ramadan, NIM 18 11 23 79. Lalu yang terakhir ada Arif Kurniadi, NIM 18 11 23 13. Baik, langsung saja kita menuju ke materi, yaitu yang pertama adalah penjelasan tentang problem atau latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Mbak Asa Kurnia. Pada Mbak Asa, kami persilahkan. Latar belakang masalah, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak sumber daya yang diperlukan. Teknologi merupakan suatu hal yang sangat penting. Terobosan teknologi yang muncul dapat membawa perubahan besar di semua industri dan di sisi sosial. Cara baru menggunakan teknologi untuk mengubah perilaku dan sistem mampu menawarkan peluang beserta tantangan akan tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai masa depan yang komprehensif. Informasi juga berperan penting dalam dunia yang semakin canggih ini. Informasi akan sangat berguna karena orang yang menguasai informasi lah yang akan memiliki peluang maju lebih besar dalam segala hal dibandingkan orang yang tidak memanfaatkannya. Adapun solusinya, dengan itu maka dibangunlah perusahaan untuk meningkatkan kualitas anak-anak muda yang gemar dalam dunia teknologi, mulai dari pelajar hingga mahasiswa. Di sini kami membuat program yang dimana program pendidikan tersebut dapat mendongkrak kualitas pendidikan khususnya di bidang IT di Indonesia. Dan program tersebut kami beri nama Rumah IT. Rumah IT memiliki metode pembelajaran yang berbeda dan asik agar para siswa lebih mudah mengerti tentang pembelajaran tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arif Kurniadi. Pada Mas Arif kami persilakan. Oke, saya akan menjelaskan terkait market validasi. Sekarang merupakan era teknologi di mana segala sesuatu bisa dilakukan secara online, termasuk belajar. Dengan perkembangan zaman ini, peluang rumah IT untuk menarik perhatian konsumen semakin tinggi, karena rumah IT bisa menjadi solusi bagi para konsumen yang membutuhkan penyedia layanan belajar online. Dan selanjutnya untuk market size-nya sendiri, kian waktu jumlah pengguna internet di Indonesia kian meningkat. Menurut data dari kompas.com, jumlah pengguna internet di Indonesia di awal tahun 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa, di mana jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 15,5% atau sekitar 27 juta jiwa dibandingkan dengan awal Januari 2020, di mana diperkirakan sekitar 75% dari jumlah tersebut merupakan dari kalangan pelajar. Dan anggap saja dari total tersebut hanya 10% yang mencari materinya di internet. Dengan data tersebut, bisa pula kita menghitung market size-nya dengan menggunakan rumus
Untuk rumus menghitung market size-nya sendiri, kami menggunakan rumus di mana jumlah pengguna internet dikurang dengan jumlah pengguna internet dikali persentase kalangan pelajar, kemudian dikurangi dengan jumlah pengguna internet dikali persentase kalangan pelajar yang dikalikan dengan persentase pelajar yang mencari materi. Jadi dengan rincian 202,6 juta untuk pengguna internet dan 202,6 juta kali 80% untuk yang menggunakan untuk pelajar yang menggunakan internet dan 10% untuk pelajar yang menggunakan internet sebagai media untuk mencari materi dengan hasil sebesar 45,455 juta. Jadi dapat disimpulkan market size dari rumah IT sebesar 45,455 juta pengguna. Baik, ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Analisis kompetitor. Jadi, apa saja produk dan layanan yang bersaing. Kompetitor dalam proyek kami di sini adalah ruangguru.com dan Kuiper Video. Dikarenakan pangsa pasar yang sama dalam proyek tersebut kurang lebih ya sama, yaitu mereka sama-sama menerapkan metode berupa pembelajaran yang disertai dengan video dan streaming sebagai fitur utamanya. Dengan demikian, kami akan membuat fitur tambahan yang berbeda dari yang lainnya agar lebih menarik dari dua pesaing tersebut. Kemudian terkait profil pemain kunci atau ya ukuran perusahaan, omset dan profitabilitas dan pangsa pasar mereka seperti yang berikut ini. Adapun ruangguru.com itu ukuran perusahaan Ruangguru merupakan perusahaan teknologi yang terbesar dan terlengkap di Indonesia, yang mana mereka berfokus pada layanan berbasis pendidikan dan telah memiliki lebih dari 6 juta pengguna, serta telah mengelola lebih dari 150.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2014 oleh Belva Devara dan Imam Usman, yang keduanya berhasil masuk dalam jajaran pengusaha sukses di bawah 30 tahun melalui Forbes 30 untuk teknologi konsumen di Asia. Terus omsetnya Ruangguru juga itu sebesar 1 miliar dolar US atau sekitar Rp 400 triliun. Kemudian profitabilitas dari Ruangguru sendiri itu per tahunnya sekitar 2,3 miliar rupiah. Nah, keuntungan dan kerugian dari penawaran pesaing pada keuntungan dan kerugian kompetitor ini kami tidak mengetahuinya karena memang perusahaan tersebut bersifat low profile. Terus roadmap atau apa ya, goals dari bisnis kami yaitu rumah IT di tahun pertama yaitu di tahun 2022 ini rencana kami akan mencari dana pinjaman lalu kami menyiapkan ya berbagai macam keperluan bisnis seperti alat operasional, terus karyawan dan lain-lain. Kemudian kami memulai
proses bisnisnya di tahun ini, di tahun 2022. Lalu kami melakukan berbagai macam promosi, baik itu secara offline atau door to door dan maupun secara online. Ya bisa lewat advertiser atau Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Kemudian di tahun 2023 itu kami berusaha direncana memperluas target pasar yang awalnya kami itu hanya mentargetkan di daerah tertentu saja. Contoh di Yogyakarta, ya kami memperbesar di wilayah Jabodetabek seperti itu. Kemudian yang kedua itu kami meningkatkan ya promosi ads, tujuannya apa, agar lebih banyak mendapat customer, lalu omsetnya juga bisa meningkat. Dan yang ketiga itu kami menawarkan produk tambahan yang berkaitan dengan produk utama. Contohnya kami bisa menawarkan semacam tumbler yang memang mungkin bertuliskan semacam apa ya, quotes tentang memang yang sesuai dengan pelajaran IT tersebut. Lalu ada gantungan kunci mungkin dan lain sebagainya. Terus di tahun 2024 kami berusaha untuk meningkatkan value produk. Meningkatkan value produk di sini ya semacam meningkatkan memang keilmuan dari karyawan kami, yaitu yang mengajar, sehingga tujuannya agar jasa ini itu bisa lebih terpercaya dan semakin berkembang. Terus selanjutnya kami mencari investor, mencari orang yang memang ingin berinvestasi dengan bisnis kami. Pada orang yang sudah membeli jasa kami, itu kami rencana akan semacam memberikan wadah untuk mereka itu berkembang, seperti mungkin mencari klien, terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Dan di tahun 2025 target kami itu bisnisnya sudah autopilot atau bisnisnya itu sudah berjalan dengan sistem dan manajemen yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kami mungkin akan dengan omset yang kami dapatkan akan ya berinvestasi di bisnis-bisnis lain, sehingga omset tersebut akan semakin bertambah. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat rencana pengembangan bisnis untuk kedepannya. Kami sadar bahwa zaman ini akan semakin terus berkembang, sehingga kami juga akan berkembang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi, dan Mbak Dewi kami persilakan. Model kanvas, kita menggunakan 9 model kanvas. Yang pertama ada key partnership, itu ada 3. Yang pertama toko komputer, kedua perusahaan. Pada bisnis model kanvas, kami menggunakan 9 model kanvas. Yang pertama ada key partnership, ada 3. Yang pertama itu toko komputer, kedua perusahaan periklanan, ketiga publisher, kedua ada cost struktur, diantaranya ada biaya, tenaga kerja, dan hosting. Yang ketiga ada key aktivis, di sini dibagi 2, ada marketing dengan produk. Di mana marketing itu kita untuk mencari iklan, produk untuk membeli software, install, dan perancangan desain, perancangan database, pengkodingan, pendaftaran hosting, tes produk, dan revisi. Keempat ada key resource,
ada sistem analis, programmer, web designer, web developer, dan humas. Di key resource ini ada 2, ada alat dengan software. Alatnya itu ada PC atau laptop, softwarenya ada text editor, HTML, JavaScript, CSS, MySQL. Yang kelima ada value proposition, ada di sini ada 3, yaitu web, custom web, dan paket web. Yang keenam ada revenue stream, di sini ada 2, profit dan oversight. Yang ketujuh ada customer relationship. Di sini kita menggunakan 5, ada WhatsApp, Twitter, Facebook, Line, dan Instagram. Yang kedelapan ada channel. Di sini ada 3, direct marketing, email marketing, sosial media marketing, dan di channel ada pemesanan melalui web, baliho, TVC, Google, Facebook channel, dan YouTube. Yang terakhir ada customer segment. Di sini untuk pembisnis online. Selanjutnya kita akan masuk pada tim di mana foundernya itu Mbak Asa Kurnia sebagai founder yang bertugas merekrut dan memberdayakan anggota tim, baik CEO, founder, atau first employee, memastikan dana atau modal tersedia untuk keberlangsungan startup, dan untuk meningkatkan valuasi startup dengan berbagai cara. Kedua ada CEO founder, yaitu saya sendiri, Dewi Ayu Pratiwi, yang bertugas untuk membantu mengerjakan apa yang direncanakan oleh founder. Yang ketiga ada marketing atau pemasaran, di sini oleh Mas Muhammad Ramadan. Dia bertanggung jawab untuk mempromosikan produk untuk mendapatkan konsumen. Yang terakhir ada operasional oleh Mas Arief Kurniadi, bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol, kualitas, dan keselamatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Saya kembalikan ke Mas Ramadan. Baik, terima kasih kepada teman-teman, Mbak Dewi dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil kerja kami. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.